Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Ridho Adi Setiawan sontak menangis terseduh saat dihadirkan dalam rilis tersangka yang digelar di Polsek Sukarame, Palembang pada Senin 30 Mei 2022. Pria yang merupakan tersangka pembacokan menangis sembari menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Warga Jalan Sukabangun 2, Lorong Sejahtera, Kecamatan Sukarame, mengaku sangat menyesali perbuatannya. Aksi pembacokan yang dilakukan Ridho terjadi di Kompleks Sukabangun Indah tahap 3, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Palembang, pada Sabtu 23 April 2022 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Akibat perbuatannya, korban Ilham Ferdiansyah harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif karena mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri. Sementara itu, Kapolsek Sukarame, Palembang, Kompol Dwi Satya Aryan mengatakan aksi pembacokan yang dilakukan tersangka bermula saat dirinya didatangi oleh seseorang bernama Fauzan yang merupakan rekan korban. Kedatangan Fauzan adalah untuk menanyakan Vespa miliknya kepada tersangka. Namun di saat itu terjadi cekcok antara keduanya, namun berhasil dilerai oleh orang tua tersangka. Cekcok tersebut kembali dilerai yang kali ini oleh warga sekitar. Akan tetapi tersangka yang sudah tersulut emosi lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 60 cm. Tersangka lalu mencari keberadaan Fauzan dan korban karena sudah dibakar api emosi. Aksi perkelahian tak bisa terelakkan. Menyadari tersangka membawa senjata tajam, Fauzan sempat berhasil memegang tangan tersangka hingga senjata tajam yang dipegangnya terlepas. Melihat hal tersebut, korban kemudian berusaha mengambil parang yang sudah terjatuh. Namun sayang, niat itu kalah cepat dengan gerakan korban yang lebih dulu mengambil kembali parang miliknya. Tanpa banyak bicara, tersangka yang sudah kalut lalu mengarahkan parang tersebut hingga mengenai kepala sebelah kiri dari Ilham Ferdiansyah, rekan Fauzan. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya parang yang digunakan untuk melukai korban. Saat ini tersangka juga masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Berita kedua, kondisi A, orang dengan gangguan jiwa yang dibakar hidup-hidup dalam kondisi kritis. Sampai Selasa 31 Mei 2022 siang, kondisinya masih kritis dan menjalani perawatan di RSUD Masohi. A menjadi korban pembakaran hidup-hidup pada Senin 30 Mei 2022 pagi. A dibakar oleh MR karena korban dituduh mengambil handphone milik pelaku. Menggunakan bensin, MR membakar tubuh A. Akibat kejadian itu, A harus dirawat di RSUD Masohi karena menderita luka bakar. Kini A dirawat secara intensif karena menderita luka bakar sekitar 81% atau cukup serius. Selain luka bakar serius, katanya, korban juga mengalami sesak nafas lantaran menghirup banyak asap. Dengan kondisi itu, Riko menyarankan agar korban segera dibedah sebab saat ini seluruh sel-sel kulit yang mengalami luka bakar dalam keadaan buruk. Berita ketiga, tak tanggung-tanggung, kawanan maling bawa karung buat gasak aksesoris ponsel di toko yang berada di Jalan Raya Narogong, wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Senin 30 Mei 2022. Karung tersebut dipakai kawanan maling untuk menggondol headset, charger HP, baterai HP, dan lain-lain. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Nunggal Ibda Zaluku mengungkapkan pencurian aksesoris ponsel itu terjadi sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi. Ibda Zaluku mengungkapkan pelaku masuk ke dalam ruko aksesoris HP tersebut dengan membobol pintu toko. Setelah berhasil masuk, kawanan pencuri yang diperkirakan berjumlah 2 orang ini menggasak barang-barang di dalam toko. Ia mengatakan bahwa sementara ini pihaknya masih belum memastikan kerugian yang diderita korban. Kasus pencurian aksesoris HP ini pun kini diselidiki oleh Polsek Kelapa Nunggal dan memburu pelakunya. Berita keempat, video 2 pemuda di Semarang dihajar dan dirampas barangnya saat menjemput teman wanita yang baru saja mengirim pesan viral. Peristiwa yang terjadi di Jalan Indra Prasta itu terekam CCTV dan viral usai diunggah akun Instagram @kejadian_smg pada Senin 30 Mei 2022. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda berkaos putih yang dikejar oleh 4 pemuda lain.
Pemuda itu tertahan di gerbang lalu ramai-ramai dipukuli oleh 4 pemuda lain. Setelah mendapat pukulan bertubi-tubi, pemuda itu berhasil membuka gerbang dan kabur. Namun para pelaku langsung mengejar korban, pelaku lainnya pun keluar dari dalam rumah dan ikut mengejar korban. Bahkan terlihat seorang perempuan yang mengenakan atasan orange yang ikut keluar dan mengejar. Dari keterangan di CCTV, insiden itu terjadi pada Minggu 29 Mei 2022 pagi sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan pengunggah dituliskan jika ada 2 pemuda yang menjadi korban pengeroyokan. Sebelum dikeroyok di lokasi, kedua pemuda itu sempat menerima pesan dari teman perempuan yang meminta untuk dijemput di lokasi tersebut. Namun ternyata saat sampai di lokasi, kedua pemuda itu langsung dikeroyok oleh banyak pria. Bahkan pelaku juga mengambil helm dan tas milik korban. Tak hanya itu, motor korban juga sempat akan diambil namun gagal karena ada warga yang melihat kejadian ini. Peristiwa ini sendiri sudah dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Petugas dari unit reskrim Polrestabes Semarang pun kini sedang mendalami kasus ini dan mengejar pelaku serta wanita yang diduga bersekongkol untuk menjebak 2 korban. Tribunjateng.com sendiri masih menghubungi pihak kepolisian untuk mencari informasi lebih lanjut. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.